Kembali lagi bersama gue Rama di balik setir. Nah, kali ini kita bakal mereview sebuah mobil MPV yang sendirian nih di kelasnya, yaitu Toyota Sienta tipe Q. Di awal mulanya si Sienta muncul ini itu menjadi penantang dari rival beratnya yaitu Honda Freed. Nah, tapi nggak lama setelahnya Honda Freed discontinue, jadilah mobil ini sendirian di kelasnya. Pas pertama kali muncul, mobil ini ada 4 tipe, yaitu E, G, V, dan Q. Nah, kebetulan yang kita punya di sini adalah yang tipe Q. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya adalah di si tipe Q ini merupakan trim yang paling tinggi ya. Kalau bisa kita lihat, lampunya ini benar-benar hampir full LED. Kecuali yang fog lamp di bawahnya sini ini masih halogen biasa, tapi overall kalau di atasnya ini udah LED semua. Dan ini kebetulan udah diganti ya, ini udah pakai body kit aftermarket. Tapi kalau grill bawaannya dari Toyota Sienta ini sebenarnya bentuknya itu sporty tapi masih agak kalem lah. Nah, kalau misalkan kita lihat ini di depannya sebenarnya benar-benar simple, minimalis, dan kelihatan looks-nya itu sporty. Mungkin segitu sih kalau untuk bagian depannya. Kita ke bagian samping yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian samping dari mobil Toyota Sienta tipe Q ini. Dan sekali lagi ya, mobil ini memiliki desain yang benar-benar nggak biasa banget. Kalau misalkan kalian lihat nih di samping, kalian lihat sampingnya nih di bawahnya, ini tuh side skirtnya kepotong di tengah kayak gitu, kepotong di tengah terus langsung melandai dan hilang. Biasanya kalau mobil-mobil lain kan side skirtnya ya udah biasa aja, lurus, panjang, ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau mobil ini benar-benar nggak biasa dan unik banget sih. Dan mungkin emang like and hate banget ya. Kalau orang suka ya suka banget, kalau enggak ya enggak banget gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian kaki-kakinya, sebenarnya velgnya ini udah diganti. Jadi dia tuh offset ke ring 17. Sebenarnya bawaannya adalah ring 16. Dan menurut gua kalau di offset ke 17 juga udah bagus banget sih. Jadi lebih kelihatan berisi aja. Tapi kalau 16-nya pun juga nggak masalah. Udah cukup berisi juga. Dan oh iya, ring 16-nya yang bawaannya itu udah dual tone. Jadi menurut gua kalau kalian nggak ganti velg juga masih oke lah. Terus kalau bisa kita lihat sampingnya lagi nih, dia tuh dimensinya nggak besar tapi ya juga nggak kecil, jadi bisa gue bilang kompak lah. Dengan harga segini ditambah dengan dimensi yang kompak dan ditambah dengan sliding door, menurut gue mobil ini sangat menggoda banget sih buat kalian-kalian yang emang butuh mobil untuk keluarga. Mungkin sekian sih dari bagian sampingnya. Kita ke bagian belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari Toyota Sienta tipe Q. Dan pertama kali yang gue lihat dan nggak bisa lepas dari mata gue adalah lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga sama kayak yang depannya. Kalau yang tipe Q ini udah hampir semuanya LED. Dan menurut gue ini bagus banget kalau kalian bawa pas malam-malam gitu kan. Depannya LED, di belakangnya juga LED. Ini keren banget sih. Dan sekali lagi desainnya nggak biasa sih. Jadi motifnya ini bener-bener kayak drastis banget gitu loh. Jadi bener-bener ini mobil like and hate banget sih bisa gue bilang ya. Kalau misalkan di belakang ini bisa kalian lihat, kalian udah bisa mendapatkan defogger belakang, terus kalian bisa dapat wiper belakang juga, dan di atasnya juga udah ada antena buat radio, tapi sayangnya belum ada spoiler. Nah, ini kan yang Sienta pre-facelift. Kalau yang facelift kalian udah bisa dapetin spoiler di atas ini. Dan itu sebenarnya bisa kalian beli di bengkel resminya sih. Jadi ya menurut gue it's okay lah kalau kalian emang udah terlanjur beli mobil yang Sienta yang pre-facelift. Terus kalau misalkan di belakang kita bisa lihat lagi kelengkapannya, dia udah ada kamera mundur di sini dan dia juga ada sensor parkir sebagai bawaan standar. Nah, jadi kalian kalau beli tipe Q atau tipe G itu masih dapat sensor parkir sebagai bawaan standar. Dan ini kita bisa lihat nih di sini udah dicat sama pemiliknya jadi black gloss. Aslinya di sini tuh adalah plastik hitam kayak gini. Tapi menurut gua bawaan standarnya juga udah cukup manis kok. Jadi kayak plastik hitam gitu aja. Tapi ya mungkin emang agak tricky aja ngerawatnya sih. Not bad lah sebenarnya kalau tetap black, plastik black kayak gitu. Sekarang kita ke bagian mesinnya yuk. Oke, jadi kita sekarang ke bagian mesin dari sebuah Toyota Sienta tipe Q ini. Nah, Toyota Sienta tipe Q ini dibekali dengan mesin berkode 2 NRFE yang berkapasitas sebesar 1500 cc, tenaganya sebesar 107 HP, dan torsinya sebesar 140 Nm. Nah, di mesin ini sebenarnya Toyota menurut gue cukup inovatif ya. Yang biasanya Toyota di generasi sebelumnya mengandalkan transmisi otomatis konvensional, sekarang di mesin ini di 2 NRFE ini dia udah mengandalkan transmisi otomatis CVT. Kurang lebih hampir sama kayak merek sebelah, tapi kita lihat lah nanti performanya sama atau enggak sih kayak merek sebelah atau bahkan melebihi merek sebelah. Itu sih kalau misalkan di bagian mesinnya. Sekarang kita ke bagian dalam yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian dalam dari Toyota Sienta tipe Q ini. Dan menurut gue yang pertama kali bisa gue rasakan adalah
Bentuk dashboardnya yang minimalis dan bentuk dashboardnya yang nggak biasa. Sekali lagi Sienta membawa desain-desain yang nggak biasa ya ke dalam sini. Bisa kalian lihat garis-garisnya ini benar-benar dramatis banget, lekukannya benar-benar dramatis. Dan menurut gue kalau kalian beli mobil ini, kalian bakal nggak bosen. Kalau kita turun lagi di bagian style ini menurut gue bentuknya udah lumayan cakep, tapi juga yang gue permasalahkan adalah mungkin ini penyakit biasanya Toyota ya, yaitu adalah ketika dia udah 2-3 tahun itu dia bakal grepes atau ngelotok-ngelotok gini kulit di setirnya. Dan jadi menurut gue ini sebuah kekurangan yang cukup minor ya. Entah kenapa gue kurang serak aja ya sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat lagi di setir ini, dia udah mendukung tilt tapi dia belum teleskopik. Kita bisa lihat dia itu udah tilt atas bawah tapi dia benar-benar belum bisa teleskopik. Jadi pengaturan setirnya cukup terbatas. Dan kalau kita lihat di bagian belakang setirnya ini ada pengaturan kayak misalkan ada pencetan untuk AC belakang, terus pencetan untuk stability control, terus ada lagi pencetan buat membuka pintu belakang kanan dan kiri. Dan menurut gue dashboardnya ini cukup banyak fiturnya, tapi bahan si dashboardnya ini benar-benar full banget plastik nih, benar-benar plastik semua, nggak ada soft touch sama sekali. Dan kalau kalian lihat ada jahitan ini jahitan juga palsu. Yang gue suka di dashboard ini paling satu sih, cuma ya ini doang nih, silvernya ini, di muka silvernya ini, karena di sini dia ada motifnya dan menurut gue ini cukup detail banget sih. Oh iya, mobil ini udah dilengkapi sama fitur keyless. Jadi kalian tinggal simpen aja kuncinya, kalian masuk, kalian pencet tombol langsung mesinnya bakal nyala. Dan kalau kita lihat di sini ke sektor bagian tengahnya ini, dia itu AC-nya juga udah didukung sama fitur auto. Jadi keren banget sih. Jadi kalian cuma tinggal pencet auto aja dan nanti dia bakal beradaptasi sendiri dengan lingkungannya. Dan bisa kita lihat kalau misalnya ke atasnya lagi, ini head unitnya menurut gua udah cukup baik sih. Dia udah terintegrasi dengan mobilnya dan nggak kayak merek sebelah. Dia tuh udah cukup lengkap dan ini bener-bener bentuk atau fitnya itu pas gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke sebelah kiri, dia itu punya tempat penyimpanan yang cukup banyak. Ada tempat penyimpanan botol, di sini juga ada. Terus di bawah sini juga ada glove box yang ukurannya lumayan besar dengan didukung dengan soft opening juga. Dan di atas juga ada tempat penyimpanan lagi, walaupun juga ukurannya nggak besar tapi not bad lah. Terus kalian bisa nyimpan juga nih di sini nih. Kalian bisa masukin buku atau apa gitu kan. Di sini bisa nyimpan lagi. Terus di tengah sini juga ada dua penyimpanan, terus di tengahnya juga bisa nyimpan, di sini juga ada tempat minum lagi. Jadi menurut gue ini benar-benar kepraktisannya luar biasa sih ini mobil. Sekarang kita ke bagian baris keduanya yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian baris kedua dari Toyota Sienta. Dan kalau kalian lihat nih, space kaki gue ini mepet, tapi kalian jangan salah sangka dulu. Ini udah mendukung kursinya jadi bisa sliding gitu. Jadi ini kalau ini udah posisi paling mentok ya, tinggi gue 170 cm dan kursi depan ini udah disetting sesuai dengan posisi menyetir gue. Dan menurut gue ini ruang kakinya lumayan lega sih, dengan kayak gini nih, segini tuh lumayan lega sih untuk mobil sekecil ini loh ya. Dan di belakang ini kalian udah dapat AC double blower. Dan di sini kalau kita bisa lihat ya kualitasnya berlanjut ke belakang lah sama kayak depan, benar-benar semuanya plastik. Bahkan di sini juga nggak ada kain fabric sama sekali gitu. Ini benar-benar wah, ini plastik semua sih, benar-benar plastik. Dan dilanjut lagi nih jahitan palsunya ke belakang nih, ini jahitan palsu lagi gitu kan. Dan kalau misalnya di belakang sini sih menurut gue yang kurang adalah mobil ini nggak mendukung kursi captain seat, yang dimana dulu Honda Freed itu dulu udah captain seat kan ya, tapi juga bukan yang wah banget. At least dia udah bisa captain seat, tapi di sini bener-bener dia ya udah cuma bangku biasa aja. Dan sayangnya dia tuh nggak ada sandaran tangan di tengah. Dia juga mau nyandarin tangan kalian di kanan, bentuknya juga nggak mendukung untuk disandarin di tangannya gitu kan. Jadi ya udah kalian duduk sini ya bener-bener udah kayak gini doang. Rasanya kurang sih, soalnya gue yakin orang-orang berharap kalau sliding door itu pasti ada captain seat atau minimal ada sandaran tangan yang bisa membuat kalian lebih nyaman lagi di baris kedua. Tapi sayangnya di sini benar-benar nggak ada sih. Mungkin itu aja sih sebenarnya komplain gue kalau misalkan di baris kedua. Sekarang kita lihat tuh ke baris ketiga kayak apa. Oke, sekarang kita di baris ketiga dari Toyota Sienta. Dan bisa kalian lihat ini kursinya ada di posisi paling tegak. Jadi kursinya ini punya 3 step. Tapi kalau kita geser ke samping sini, ini di set kursi tengahnya yang kakinya udah memadai banget ya. Dan bisa kalian lihat, iya, nempel. Ini bisa gue perbaiki posisinya dengan memajukan kursi tengahnya ya, untuk supaya ada ruang di sini kan. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih rebah lagi di kursi belakang ini, bisa banget. Jadi kalian tinggal pencet tombol ini
dan mundurin ke yang paling rebah. Yap, ini adalah posisi paling rebah dari row ketiganya dari Toyota Sienta ini, dan menurut gue ini posisinya cukup ergonomis untuk ditempati oleh orang dewasa, tapi ya dengan alasan atau dengan catatan mungkin ya, penumpang di baris kedua harus mengalah sedikit mungkin ya, supaya ada ruang kaki di belakang ini. Overall di baris ketiga ini masih memumpuni kok untuk dimuati sama orang dewasa, jadi bukan 5+2 sih, tapi ini udah benar-benar proper banget. Dan gak lupa di kanan kiri juga kalian disediain sama tempat buat naruh minuman, jadi buat kalian yang duduk di sini tenang aja, kalian gak bakal dehidrasi. Oke, sekarang kita mau nyobain nih driving experience dari Toyota Sienta DPQ ini. Dan pertama kali yang gue rasakan adalah posisinya itu cukup ergonomis sih untuk di kelasnya ya. Tapi yang kurangnya adalah posisi setirnya ini nanggung sebenarnya, kayak kurang bawah dikit. Soalnya kalau di posisinya kayak sekarang itu tuh dia tuh tutupin speedometer, dan menurut gue itu kayak kurang banget gitulah. Dan ini masih ya, tadi dia masih absen teleskopiknya. Kalau misalkan ini udah ada teleskopik pasti bakal lebih asik lagi kan, ngatur posisi turun kendaraannya tuh pasti lebih enak lagi gitu kan, buat ngedapetin posisi yang paling pas buat itu tuh bakal lebih gampang. Dan menurut gua harga segini sih teleskopik bukan sesuatu yang mahal ya. Dan berlanjut lagi kalau misalnya kita bahas kekedapan kabinnya ya, kekedapan kabinnya itu biasa aja, jadi kayak bagus enggak, jelek pun enggak gitu. Tapi kalau ada suara motor nih lewat pakai knalpot racing, bunyinya masuk. Bahkan kalau misalnya bunyi knalpotnya yang biasa aja bunyinya udah masuk gitu. Terus kalau kita bahas bandingan suspensinya, ini lembut banget sih, lembut banget asli, ini empuk banget. Dan ini cocok buat kalian-kalian yang emang suka bawa keluarga perjalanan jauh, mungkin ini cocok banget. Tapi kalian harus ingat, suspensi empuk, kalian harus mengorbankan handling, karena mobil ini benar-benar rasanya limbung banget. Kalau kalian belok atau kalian dia jalan tol, ini limbung banget sih rasanya. Dan selain limbung, kekurangan lain yang mungkin bisa gue bilang cukup penting adalah radius putarnya. Luar biasa, tidak memuaskan. Asli ini radius putarnya benar-benar, aduh, kurang banget deh, serius deh. Sayangnya kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi tentang radius putarnya ini ya, kalian terima aja lah radius putarnya kayak gini. Untuk pandangannya ke depan sih, visibilitasnya menurut gue udah cukup bagus ya. Visibilitasnya itu kaca-kacanya udah cukup bagus, ke depan bagus, ke belakang aman, kiri kanan juga aman. Terus kalau misalkan gearboxnya, nah ini yang menarik. Tadi udah sempat gue singgung kan, apakah CVT Toyota akan sebaik atau lebih baik dibanding merek-merek sebelah? Di sini gue sadar. Sebenarnya gearboxnya halus, serius. Ini CVT-nya halus, tapi bunyi mesinnya masuk banget. Padahal ini mesin tuh, di ruang mesinnya udah ada peredam loh. Kalian bisa bayangin kan kalau mobil ini belum dilengkapi sama peredam. Dan kalian bisa bayangin juga kalau mobil ini diganti sama knalpot racing gitu. Wah, masuk banget bunyinya pasti. Gue nggak tahu sih kenapa bisa bunyinya semasuk ini, padahal udah ada peredam di kap mesinnya gitu, di dalam kap mesinnya. Tapi ya mungkin bagi sebagian orang ini minor kali ya, tapi kalau bagi gue ini cukup krusial ya tentang kekedapan kabin sih. Dan kalau misalkan kekedapan dari ban ke kabin, menurut gue nggak bisa menilai itu sekarang karena emang ini velgnya udah diganti 17 nih, jadi udah upsize satu ukuran, dan yang profil bannya juga pasti udah beda kan. Jadi kalau menurut gue, kalau dengan keadaannya sekarang, bunyinya nggak terlalu masuk lah kalau dari ban ya, tapi tetap masuk, tapi ya nggak separah itu sih. Kita bakal coba kekedapan si gearboxnya ini ya. Kita dengerin nih kalau kita tarik nih ya, benar-benar masuk banget bunyinya, entah kenapa ya. Tadi gue bilang lah udah ada peredam gitu kan, tetap masuk gitu loh bunyinya. Dan sayangnya di sini nggak ada optional pedal shift, jadi kalian nggak bisa pencet-pencet di belakang setir ini. Dan di sini juga belum ada cruise control, jadi kalian kalau perjalanan jauh ya udah kayak kalian bakal gantung aja terus udah di pedal gas. Tapi di sini disediain nih manual, tapi di pedal transmisinya. Jadi kalau misalnya mau naikin gigi, kalian dorong ke atas. Kalau kalian mau turunin gigi, kalian dorong ke bawah. Not bad lah, at least ada kan. Gua suka banget. Ini MID-nya udah full color. Wah, ini jarang banget sih di harga yang segini dan kelasnya yang kayak gini, dia udah menyediakan LED full color. Ini jarang banget, serius. Dan ini bagus banget, dan si MID-nya ini benar-benar gede banget, di tengah pas,
dan banyak informasi yang menurut gue penting ada di dalam sana semua. Ya sebenarnya bawa mobil ini sih menurut gue enak-enak aja ya kalau kalian bawa sendiri. Bukan yang kayak di kelas di atasnya itu ada Foxy, Serena, atau di atasnya lagi ada itu kan suaranya benar-benar masuk banget kan. Jadi gue lanjutin ya, di atasnya lagi mungkin ada Alphard atau Velfire. Itu kalau kalian bawa sendiri kan rasanya kayak supir. Kalau ini enggak, kalau ini kalian masih bisa merasakan bawa sendiri itu masih ya nyaman-nyaman aja lah. Soalnya ya baik lagi, dimensinya nggak terlalu besar tapi kompak tuh. Overall sih menurut gue mobil ini cocok banget buat kalian-kalian yang emang mencari sebuah MPV sliding door dengan harga yang terjangkau. Mungkin kalian belum memiliki budget yang cukup untuk membeli sebuah Foxy atau Serena. Menurut gue ini salah satu alternatif yang cukup baik, mengingat dia itu sendirian di kelasnya, jadi ya nggak ada option lain selain mobil ini. Kekurangan-kekurangan yang gue sampaikan tadi tuh menurut gue itu masih terbilang cukup minor sih. Tapi yang paling gak gue suka dari mobil ini paling ya itu bunyi mesinnya aja yang masuk. Kalau mesinnya V6 atau V12 sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini mesinnya 1500 cc yang tenaganya ya gitu. Jadi ya males juga dengerinnya gitu kan. Itu aja sih sebenarnya kekurangan-kekurangan dari mobil ini, dan menurut gue mobil ini masih recommended kok kalau misalkan buat kalian yang emang nyari mobil MPV sliding door yang bisa 7-seater, harga terjangkau, dan desainnya nggak biasa di jalan alias eye catching. Dan menurut gue di tahun 2020 ini mobil masih wajib banget masuk bucket list kalian kalau kalian emang lagi nyari mobil dalam keadaan baru atau second. Mungkin sekian review gue tentang Toyota Sienna Triple Q ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita, yaitu Di Balik Setir. Buat kalian yang di sana tetap stay safe karena COVID belum selesai, jadi stay safe. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Sekian dari gua, see you in the next video.